Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan pelayanan Renungan Harian Salom. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berada di rumah, maupun yang dalam perjalanan menuju tempat bekerja, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya, Nyonya Hutapea Sintua Pita Ronauli Borusi Barani, dengan sukacita akan melayani Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian sebagai pelayan pendamping pembawa renungan. Renungan di pagi hari ini dibawakan oleh Bibel Fro Yuliani Tarihoran dari HKBP Kornolong, Resort Jakarta. Baiklah, kita awali ibadah pagi ini dengan doa yang dibawakan oleh pembawa renungan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertahta di sorga, Bapa yang baik yang berkuasa dalam hidup kami. Terima kasih atas kebaikan, kasih setia, dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk menerima berkat-Mu di pagi hari ini, melalui nafas, hidup yang baru, serta sukacita. Kami bersyukur kepada Tuhan, sebab Engkau baik dan sungguh amat baik bagi kami. Di pagi ini, sebelum kami memulai setiap aktivitas dan pekerjaan kami mau mendengar firman-Mu, yang menjadi sumber kekuatan kami. Dengan firman-Mu, kami beroleh pengertian dan maksud, serta tuntunan-Mu dalam hidup kami, sehingga apapun yang kami kerjakan, dapat kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, dan sucikanlah kami, agar kami layak mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan bagi kita di pagi hari ini tertulis dalam kitab Yesaya 65 ayat 17-19, Yesaya 65 ayat 17-19. Beginilah firman Tuhan. Janji mengenai langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab sesungguhnya Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang Kuciptakan. Sebab sesungguhnya Aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Demikianlah firman Tuhan. Ayat pembimbing bagi kita adalah dari ayat 17. Sebab sesungguhnya Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada, tema renungan bagi kita di pagi ini yaitu langit baru dan bumi baru. Sobat terkasih, sesuatu yang baru tentu menunjukkan adanya perbedaan antara yang lama dan yang baru. Bagaimana dengan langit baru dan bumi baru yang Tuhan ciptakan? Firman ini mengatakan, sebab sesungguhnya Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati.
tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Bumi yang baru penuh dengan damai sejahtera, tanpa sakit dan kelemahan. Hal yang menunjukkan adanya senyum dan kebahagiaan. Namun pertanyaannya adalah, kapankah semuanya itu bisa terwujud? Ada saja yang mengatakan nanti. Nanti yang berarti kita mesti menunggu waktu itu. Padahal, bukankah damai sejahtera itu patut kita mulai dari dalam diri kita? Bukankah Tuhan mengajak kepada kita untuk berperan dalam mewujudkan adanya tanda-tanda kerajaan Allah seperti sukacita, damai sejahtera, dan keutuhan ciptaan? Kita seharusnya yang memulai dalam hidup ini, sehingga semakin lama makin terwujud dalam hidup kita yang disebut sesuatu yang baru, bumi yang baru, langit yang baru, yang di dalamnya ada sukacita, damai sejahtera. Pada firman Tuhan dari Yohanes 14 ayat 23 hingga 24 berkata, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan padamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gentar dan gelisah hatimu. Jadi mengapa tidak kita mulai dari sekarang agar kita dapat tinggal dalam Dia serta menemukan damai sejahtera? Sobat Radio Pelita Kasih, berbicara tentang langit yang baru dan bumi yang baru, ingatan kita mungkin langsung tertuju pada apa yang disampaikan dalam kitab Wahyu 21 ayat 1, yaitu tentang penglihatan akan surga atau kehidupan yang akan datang yang diberikan kepada Yohanes. Namun ternyata janji tentang langit dan bumi yang baru juga sudah dinubuatkan dalam kitab Yesaya, terkhusus renungan di pagi ini. Bagaimanakah gambaran tentang langit dan bumi yang baru? Ayat 17 ini menyatakan bahwa sesungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi yang baru. Langit dan bumi yang sekarang kita tempati akan mengalami pembaharuan. Suatu tempat yang penuh sukacita sorgawi, tidak ada tangisan dan tidak ada penderitaan. Semua yang tinggal di langit dan bumi yang baru akan hidup kekal selama-lamanya. Manusia juga akan tetap beraktivitas, bekerja, dan manusia akan menikmati pekerjaan tangannya. Pekerjaan bukan lagi menjadi beban berat, dan fokusnya pun bukan lagi untuk mengejar kekayaan. Jadi, manusia benar-benar dapat menikmati hidupnya pada dunia serta langit yang baru, menikmati pekerjaan, berkarya seperti yang Allah kehendaki.
Manusia hidup dalam relasi yang harmonis dengan Allah dan intim dengan Allah dan dengan seluruh ciptaan lainnya. Semua akan hidup dengan damai sejahtera karena tidak ada dosa dan tidak ada kejahatan di sana. Tentu ini suatu kehidupan yang berbeda dengan apa yang kita jalani saat ini di dunia yang kita tempati saat ini. Kehidupan dalam bumi yang baru, langit yang baru, yaitu suatu gambaran kehidupan yang begitu indah, seperti waktu manusia hidup di Taman Eden sebelum jatuh dalam dosa. Memang langit dan bumi yang baru ini akan digenapi pada saat Yesus datang yang kedua kalinya. Tetapi janji itu juga sudah diberikan bagi kita yang percaya kepada Yesus, dan saat ini kita sedang menuju ke sana. Apakah kita percaya bahwa kelak kita akan berada di langit dan bumi yang baru tersebut? Apakah janji tentang langit dan bumi yang baru ini memberikan kekuatan bagi kita dalam menjalani kehidupan saat ini? Bahkan ketika kita mengalami kesulitan dan tantangan, marilah kita tetap setia menjalani hidup yang sepadan sebagai pewaris surga, dengan hidup seturut dengan firman Tuhan sampai kita berjumpa dengan Allah yang Maha Mulia. Sobat Radio Pelita Kasih, langit dan bumi yang baru merupakan tawaran Allah bagi manusia yang berada dalam dunia yang penuh dengan penderitaan ini, yang penuh dengan kekacauan dan siksaan, dan di dunia yang selalu berubah-ubah. Allah tidak ingin manusia ciptaannya terus berada dalam dunia yang lama itu, tetapi Allah hendak memberikan sebuah dunia dan langit yang baru bagi setiap orang yang tetap setia percaya kepadanya. Apakah saya termasuk di sana? Apakah Bapak Ibu juga termasuk di sana? Dari nas hari ini, kita mau belajar bahwa Allah selalu membawa umat pilihannya yang dikasihinya menuju pada perspektif masa depan, masa yang baru, era yang baru. Kuasa Allah yang nyata itu tidak membiarkan umat pilihannya yang dikasihinya terjebak dalam penjara kekinian yang membelenggu kehidupan kita, sehingga tak mampu melihat ke depan, ke masa depan, kebahagiaan, kepada sukacita dan damai sejahtera, di mana kita boleh tinggal di bumi serta langit yang baru itu. Allah mengajak kita untuk memahami bahwa hidup itu tidak selalu berakhir dan selesai di era kekinian, tetapi senantiasa terbuka menuju sebuah masa depan dan harapan baru. Kebaruan kita terjadi karena kuasa dan anugerah Tuhan. Kebaruan itu sudah mulai terjadi saat ini dan akan mencapai puncaknya di dalam tatanan baru yang mengalami restorasi. Itulah sebabnya umat Kristen sebagai ciptaan baru sejatinya harus mewujudkan sikap etik yang baru yang tidak terkontaminasi oleh virus dan pengaruh dunia yang sekuler yang semakin modern dan maju ini. Mari kita mewujudkan hati yang baru, etik yang baru yang unggul di dalam degup dunia yang sedang menyongsong kedatangan Yesus kedua kali. Kita menantikan langit dan baru, bumi yang baru yang memberikan pengharapan kepada kita
untuk hidup di tengah-tengah dan di dalam damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Kita mulai dari hidup saat ini, yaitu membarui hati, pikiran, serta hidup kita dan menyelaraskan kepada kehendak Tuhan, sehingga damai sejahtera yang kekal itu akan tinggal dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah, sebab kami telah mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Ajarlah kami ya Tuhan untuk memiliki pengharapan, menantikan hidup yang baru di dalam dunia serta langit yang baru, sehingga damai sejahtera tetap ada di dalam hidup kami. Bapa di dalam sorga, kuatkanlah dan teguhkan kami, supaya Roh Kudus-Mu berkuasa atas hidup kami, mengajari kami untuk menghayati firman-Mu, agar kami setia beriman kepada Allah Bapa dan hidup berpedoman kepada firman-Mu. Berkati kami menekuni pekerjaan kami hari ini untuk mencari nafkah, agar memperoleh berkat-berkat-Mu melalui pekerjaan kami, agar hidup kami semakin sejahtera di dalam Tuhan. Juga berkat-Mu senantiasa Engkau turunkan atas kami, sehingga kami boleh menjadi saluran berkat bagi sesama yang membutuhkan bantuan kasih. Engkaulah ya Tuhan sumber keselamatan kami, yang menjauhkan kami dari mara bahaya dan dari sakit penyakit. Kami doakan ya Tuhan, Radio Pelita Kasih, dimanapun sahabat kami, Bapak Ibu berada pada saat ini, Engkau Tuhan senantiasa memberkati mereka untuk mendengarkan firman-Mu senantiasa dan percaya kepada Tuhan bahwa kami boleh selamat oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus dan karena kasih setia-Mu yang tidak hentinya dalam hidup kami. Berilah penghiburan bagi orang yang berduka, dan ajarlah orang yang bersuka cita supaya bersyukur memuliakan nama Tuhan. Berilah pertolongan bagi orang yang tersesak, agar mereka menang dalam pergumulan mereka, serta boleh bersuka cita, bersyukur di dalam Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, berkatilah kami, sehingga kami boleh menjadi saluran berkat-Mu dalam hidup kami. Dengarkan doa kami dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan beberapa informasi berikut ini. Bila Anda ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Bibelfro Juliani Tarihoran dengan nomor telepon 0813 7583 4274. Dan jika sahabat RPK ingin mendengar ulang renungan ini, dapat mendengarkan di YouTube kanal HKBP Kernolong. Tersedia juga renungan malam setiap pukul 20 WIB. Renungan harian Salom ditulis oleh para hamba Tuhan dari berbagai gereja. Saat ini didistribusikan melalui online. HKBP Kernolong memiliki ruang serbaguna yang berkapasitas 350 kursi, bisa dibagi menjadi 2 bagian. Bagi yang membutuhkan dapat menghubungi 1. Ibu Sinurat di nomor telepon 021 390 9785 atau 0813 8614 2835. Kedua, Ibu Sintua Nyonya Lumban Raja Boru Sitomorang di nomor telepon 0821 1470 7797
Jam ibadah dan gembala. Jam ibadah minggu dilaksanakan 5 kali, yaitu 1. Ibadah sekolah minggu pukul 7 WIB. 2. Ibadah remaja pukul 7 WIB. 3. Ibadah umum pertama pukul 7 WIB berbahasa Indonesia. 4. Ibadah umum kedua pukul 9.30 WIB berbahasa Batak. 5. Ibadah umum ketiga pukul 18 WIB berbahasa Indonesia. HKBP Kornolong digembalakan oleh Pendeta Lamzar Edi Manulang STH, Pendeta Teti Dorinda Boru Sitompul STH, Bibelper Juliani Boru Tarihoran bersama 26 orang sintua. Bagi Anda yang ingin didoakan, dapat menghubungi Sintua Hotmatiur Boru Manurung, Nyonya Tampu Bolon di nomor telepon 0878 7547 8383. Segenap pengurus Renungan Harian Shalom menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini, kepada jemaat Tuhan interdenominasi dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Horas.